Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Fadlillah, kelas 5 Al-Aziz, Sekolah Insan Utama 2, Pekanbaru. Saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sejak masih di dalam kandungan, ia tinggal di dalam gua bersama ibunya. Tidak pernah melihat dunia luar selain di dalam gua. Hal tersebut karena pada waktu Nabi Ibrahim masih dalam kandungan, sang raja bermimpi melihat seorang anak yang menginjak-injak istananya. Dan menurut ahli ramal tersebut akan merobohkan kekuasaannya, sehingga siapa saja yang sedang hamil dan melahirkan anak laki-laki harus dibunuh karena sang raja takut anak tersebut akan merobohkan kekuasaannya. Dikala itu, bertambah besar rasa penasaran dan kebimbangan semakin besar mencari siapa sang pencipta yang telah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang saya cintai, ketika menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim semakin penasaran dan mulai mencari-cari jawaban atas apa yang dilihat dan dirasakannya. Perlahan-lahan, ia mulai mengenal dunia luar. Ketika suatu malam, ia melihat bulan yang bersinar terang. Ia berpikir, inilah Tuhan saya, karena ia dapat bersinar terang menerangi seisi bumi. Namun ketika pagi tiba, dan bulan dilihatnya menghilang, dan berganti matahari. Berarti dia bukan Tuhanku. Karena ternyata matahari lebih terang sinarnya daripada bulan. Harilah Tuanku, ujar Nabi Ibrahim. Namun ketika senja telah menjelang dan matahari menghilang, mana mungkin Tuhanku menghilang, ujar Nabi Ibrahim. Berarti dia bukan Tuhanku. Ternyata bintang-bintang lebih bagus cahayanya, lebih gemerlap dan lebih banyak jumlahnya. Begitu pikir Nabi Ibrahim. Pada akhirnya bintang pun menghilang. Maka Nabi Ibrahim berpikir dengan logikanya bahwa dengan melihat bumi dan isinya, maka pasti ada yang menciptakannya. Dialah Tuhanku, yang mana dari segala bumi dan isinya. Nabi Ibrahim akhirnya bisa berbaur hidup di tengah-tengah masyarakat karena perintah pembunuhan bayi dari raja sudah tidak terdengar lagi. Nabi Ibrahim dibesarkan di dalam keluarga penyembah patung-patung yang dibuat oleh manusia sendiri, tetapi dianggap sebagai Tuhan. Timbul berbagai pertanyaan di hati Nabi Ibrahim. Cerita Islami Nabi Sulaiman, mana mungkin patung yang dibuat oleh manusia sendiri dapat memberi kehidupan, kekayaan, kekuatan, padahal patung tidak dapat berbuat apa-apa selain diam. Begitu terngiang-ngiang di dalam pikiran siang dan malam. Dalam hati Nabi Ibrahim tidak ada sedikit pun rasa hormat kepada para patung tersebut. Ketika ia menemani sang ayah membuat patung, ia sering bermain dengan meledeknya, menaiki patung-patung, dan seakan ia sedang digendong oleh patung tersebut. Nabi Ibrahim sedih karena keluarganya turut tersesat oleh kaum lainnya. Lebih-lebih ayahnya adalah si pembuat patung yang disembah-sembah tersebut. Maka ketika ia diutus oleh Allah SWT, maka yang pertama diajaknya yaitu untuk bertakwa adalah kepada Allah adalah ayahnya. Tantang ayahnya menjawab, "Tidak, aku tidak akan percaya Tuhanmu itu." Perjuangan Nabi Ibrahim dalam berdakwah penuh perlawanan, penghinaan, dan dimusuhi. Pada suatu hari ketika kaumnya lengah, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan mereka dengan kapak. Maka orang-orang beserta bala tentara terus membunuhnya dan akhirnya menangkap Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Api-api yang menyala-nyala sudah disiapkan oleh para algojo. Sudah menangkap dan mengikat Nabi Ibrahim untuk memasukkannya ke dalam api yang berkobar-kobar itu.
Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Pada saat tubuh Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api untuk menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nabiyah ayat 69. Kami berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin," dan membawa keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang yang tadinya bersorak-sorai terdiam penuh ketakjuban atas apa yang dilihatnya. Nabi Ibrahim masih tetap utuh, tidak kurang satupun, bahkan rambutnya tidak tersentuh api. Nabi Ibrahim merupakan bapak dari segala nabi, karena nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Nabi Ibrahim merupakan anak cucu keturunan Nabi Ibrahim. Beliau yang pertama membangun Ka'bah di Mekah dengan bantuan putranya yaitu Nabi Ismail, merupakan kiblat umat Islam. Mari kita tauladani para nabi. Semoga Allah meridhai kita. Pergi ke pasar membeli kurma manis untuk berbuka. Mari kita selalu bertakwa agar nanti masuk surga. Amin. Sekian cerita saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa saksikan video saya berikutnya ya.